Halo semua, dalam video ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai materi kami, yaitu filosofi Gambaru. Kami memilih tema ini karena ingin mempelajari lebih dalam pola pikir dan work style masyarakat Jepang serta mencoba mengaplikasikannya sedikit demi sedikit kepada cara kerja kami. Sebagaimana Jepang merupakan sebagai salah satu negara maju berteknologi tinggi dan tentunya memiliki prinsip kerja yang berkualitas tinggi juga. Kemudian, tujuan yang ingin kami sampaikan dalam video ini yaitu untuk mengetahui seperti apa nilai etos dan bagaimana pencerminan etos kerja tersebut yang digambarkan dengan prinsip Gambaru. Target audiens atau penonton dari video ini adalah semua penonton dari berbagai kalangan yang ingin mempelajari dan mendalami lebih mengenai filosofi Gambaru, terutama nilai-nilai yang tersirat dalam praktik masyarakat Jepang itu sendiri. Sebagai salah satu negara maju yang gencar memanfaatkan teknologi guna memudahkan pekerjaan sehari-hari, Jepang ternyata masih menjaga betul kebudayaan yang dimilikinya. Bahkan, ajaran dan nenek moyang tentang prinsip hidup dan etos kerja masih dijunjung tinggi hingga sekarang. Terbukti, Jepang termasuk sebagai salah satu negara yang digadang-gadang memiliki masyarakat dengan etika dan semangat kerja paling baik di dunia. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta orang asli Jepang yang tetap mencanangkan etika tersebut walau sedang berada di negara lain. Terdapat 5 filosofi prinsip hidup dan etos kerja yang umumnya dimiliki oleh masyarakat Jepang. Kelima jenis filosofi tersebut diberi nama Kaizen, Meshi Kokan, Bushido, Ganbatte, dan Keisha. Sebelum itu, kami akan menjelaskan pengertian dari etos terlebih dahulu. Menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi sebuah ciri khas dari seseorang atau kelompok. Etos berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang mengandung makna sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai, keyakinan yang dianutnya. Etos kerja dalam konsep kultur Jepang tidak semata untuk mencari keuntungan materi, tetapi lebih kepada sebuah nilai. Kerja merupakan sebuah nilai yang lebih penting daripada mencari keuntungan materi. Gambaru dalam bahasa Jepang berarti berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Gambar itu sendiri terdiri dari dua karakter, yaitu karakter keras dan mengencangkan. Gambar yang bisa diperoleh dari paduan karakter ini adalah musuh apapun itu persoalan dihadapi, kita harus keras dan terus mengencangkan diri sendiri agar kita bisa mengatasi persoalan tersebut. Maksudnya jangan manja, tapi anggap sebuah persoalan itu adalah sebuah kewajaran dalam hidup. Hidup memang pada dasarnya susah, oleh karena itu jangan mengharapkan hal yang mudah saja. Sebelum memulai suatu kegiatan, mereka cenderung untuk berpikir secara Gambaru terlebih dahulu, yaitu berpikir untuk berusaha memberikan yang terbaik. Masyarakat Jepang menganggap dengan menggunakan mindset Gambaru tersebut pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Secara garis besar, konsep Gambaru memiliki makna untuk tidak mudah menyerah atau tidak putus asa, kegigihan, keteguhan, ketabahan, dan kerja keras. Masyarakat Jepang sudah dari kecil dibiasakan untuk semangat menjalani hidup. Berbagai masalah dan beban pekerjaan atau sekolah harus dibiasakan untuk bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang membuat masyarakat Jepang memiliki etos kerja pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan apapun, dan semangat pantang menyerah inilah yang kemudian membangun karakter bangsa Jepang yang tangguh, teliti, rajin, dan pantang menyerah. Jepang mampu menghadapi dan mengalahkan hambatan-hambatan seperti minimnya sumber daya alam yang kemudian memicu bangsa Jepang untuk mencari alternatif penyelesaiannya, dan hasilnya adalah inovasi teknologi yang luar biasa. Jadi, prinsip Gambaru ini mengajarkan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dan terus berusaha hingga target yang diincar akhirnya dapat terpenuhi. Di sini, semua proses mereka lalui dengan ketekunan dan kesabaran, bukan mencari jalan pintas untuk kesuksesan semu. Sikap seperti ini tentu akan sangat dibutuhkan ketika bekerja, terutama saat harus menghadapi berbagai tugas yang berat. Gambaru sering digunakan sebagai istilah untuk memberi semangat kepada orang lain. Ganbatte kudasai adalah sebuah ungkapan yang mengandung banyak makna bagi bangsa Jepang. Dari sekian makna yang ada, ungkapan ini mengandung unsur motivasi dan semangat untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Filosofi Gambaru yang melahirkan Ganbatte merupakan perwujudan dari filosofi Bushido yang berkembang pada masa samurai. Pada masa Shogun Tokugawa, perpaduan Shinto dan Buddha melahirkan semangat Bushido yang mengajarkan sikap moral positif seperti keberanian, kehormatan dan harga diri, kesetiaan dan pengenalan diri, kesungguhan, kejujuran, hemat, kemurahan, dan kerendahan hati. Filosofi Bushido yang tertuang dalam semangat Gambaru inilah yang kemudian menghasilkan sebuah masyarakat Jepang yang mandiri dan tangguh. Selain pantang menyerah dan kerja keras, semangat Gambaru menghasilkan budaya masyarakat Jepang yang haus akan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, masa restorasi Meiji merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan masyarakat Jepang. Setelah karakter bangsa Jepang telah terbentuk dengan filosofi Bushido di masa samurai, hal ini kemudian diperkuat dengan keterbukaan dan modernisasi Jepang melalui restorasi Meiji. Sebenarnya, sejarah dahulu orang Jepang bukanlah orang yang etos kerjanya tinggi. Mereka sering bersantai-santai dan selalu menunda-nunda pekerjaan. Namun, kekalahan pada Perang Dunia Kedua membuat mereka berubah total. Ketika itu, bangsa Jepang tidak punya pilihan lain selain bangkit dan bekerja keras agar bisa survive melawan keterpurukannya. Semangat belajar ini kemudian diteruskan pasca Perang Dunia II untuk belajar berinovasi pada produksi sampai akhirnya mampu bersaing. Karakter bangsa Jepang yang tangguh juga telah ditanamkan sejak dini kepada anak-anak Jepang. Mereka mendapatkan pengajaran tentang moral dan nasionalisme yang tinggi yang bersumber pada filosofi Bushido. Menurut Davis dan Ikeno, ada 3 faktor yang membentuk semangat Ganbaru orang Jepang, yaitu pertumbuhan padi, letak geografis Jepang, dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kelas sosial. Yang pertama adalah pertumbuhan padi. Ganbaru dapat dilihat sebagai turunan dari masa pertanian awal ketika kerja keras sangat penting dan didukung oleh ajaran Konghucu dan Buddha yang menghargai pekerjaan sebagai bagian dari pemenuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah karakter rajin orang Jepang dibentuk oleh sulitnya iklim dan geografis di Jepang. Hidup di sebuah negara dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan dengan sumber daya alam yang rendah, potensi gempa bumi yang besar, potensi tsunami yang besar, telah membuat bangsa Jepang banyak belajar dari pengalamannya menghadapi tantangan-tantangan ini. Semangat Ganbaru sangat terlihat dalam keadaan bencana alam. Korban bencana tidak menunjukkan kemuraman dan kesedihan yang berlebihan. Mereka tetap mengantri dengan tertib untuk menerima bantuan. Tidak ada satupun laporan penjarahan. Warga lain yang bernasib lebih baik dengan sukarela menerima, menampung, dan memberikan bantuan kepada para korban. Dan pemerintah juga selalu memberikan informasi yang akurat dari menit ke menit tentang perkembangan yang ada. Semua elemen masyarakat Jepang saling membantu dan menguatkan satu sama lain ketika menghadapi bencana. Mereka yakin dan percaya bahwa dengan kebersamaan, maka masalah akan dapat teratasi. Semangat Ganbaru juga meningkat setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, ketika status dan struktur kelas sosial dihapuskan, memberikan semua orang Jepang kesempatan untuk bergerak maju. Orang-orang kemudian merasa bahwa adalah mungkin untuk naik hanya dengan bekerja keras, dan sentimen yang sama masih dapat dilihat hari ini, dengan semua orang berjuang untuk maju tanpa memandang kelas sosial. Ganbaru sudah melekat pada budaya masyarakat Jepang. Secara sadar maupun tidak sadar, mereka telah melakukan Ganbaru sejak zaman dulu dan akhirnya menjadi masyarakat yang gigih dan melakukan yang terbaik dalam mencapai suatu tujuan. Salah satu tempat terpenting bagi siswa Jepang untuk mengaplikasikan Ganbaru adalah di ujian masuk universitas. Para siswa belajar berjam-jam untuk masuk ke universitas bergengsi. Setelah itu, mereka bisa mendapatkan pekerjaan bagus yang mereka inginkan sesuai dengan ekspektasi mereka. Contoh Ganbaru lainnya adalah ketika seorang dewasa muda meninggalkan rumah dari kota kecil menuju kota besar. Dia harus Ganbaru untuk mencari pekerjaan dan kemudian bekerja keras agar tidak mengecewakan kerabatnya di rumah. Kemudian tempat lain di mana kita bisa mengaplikasikan Ganbaru adalah dalam kehidupan perusahaan. Semangat Ganbaru mendorong karyawan untuk bekerja berjam-jam. Dalam hal ini, Ganbaru mencerminkan kewajiban kelompok, yaitu seseorang harus bekerja keras agar tidak mengecewakan, membebani, bahkan merugikan anggota tim lainnya. Semua orang di tempat kerja akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang sulit dan menunda kehidupan pribadi mereka ketika dihadapkan dengan tenggat waktu. Filsafat Ganbaru merupakan salah satu dari kebudayaan bangsa Jepang yang sudah ada sejak zaman Edo dan hingga kini telah melekat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Begitu kuatnya filsafat Ganbaru hingga mampu mewarnai cara-cara berpikir, berperilaku masyarakat Jepang sekaligus mengidentifikasikan karakter bangsa Jepang. Sebagai manifestasi nilai budaya kolektivis bangsa Jepang, ditandai oleh rasa solidaritas yang kuat terhadap kelompoknya, kepedulian terhadap rasa kebersamaan, keterikatan, dan kerjasama. Nilai budaya kolektivis inilah yang mendorong masyarakat bangsa Jepang sangat memperhatikan atau mengutamakan kehidupan dalam keserasian di antara individu dan saling tolong-menolong. Filsafat Ganbaru juga memiliki makna untuk tidak mudah menyerah dan merupakan cermin dari usaha keras serta keuletan bangsa Jepang. Ya, sekian pemaparan video dari kelompok kami mengenai etos kerja Ganbaru. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.